used to stop this world from spinning. Like Superman, you were the only one to find the strength in all that I was dealing with this life, like kryptonite. And if you keep me close, every minute in this hourglass you hold. Oh, 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 and then I fall to thee. We'd be right when I wait to save me, a superhero in me. A superhero in me. Selamat datang di my channel Lucky Freddy. Hari ini kita berada di Kota Bekasi, tepatnya di Rawalumbu. Kami berada di promosi ikan hias Kota Bekasi. Mari kita berkenalan dengan bapak-bapak yang sudah ada lama dan sebagai pengurus-pengurus di Kota Bekasi ini. Mari kita berkenalan. Ya, selamat malam Pak. Selamat malam juga Pak Freddy. Selamat datang Pak di Kota Bekasi Pak. Ya, dadain dulu para viewers Pak. Mari kita berkenalan. Yang pertama mungkin dari Bapak ini, mohon maaf. Ya baik, nama saya Stanley, saya koordinator Pasar Malam Ikan Hias Kota Bekasi dari Asosiasi Ikan Hias Kota Bekasi. Selamat malam, saya Pak Haryanto. Saya pemilik kios di sini. Assalamualaikum, saya Sugi. Saya pemilik kios juga di sini. Ini di belakang bapak-bapak ini kiosnya. Alhamdulillah banyak cana, ikan, ya banyaklah di sini. Dan kita saksikan juga itu orang lagi di pasar wisata malam ikan hias Kota Bekasi yang ada pada hari Selasa malam Rabu, kemudian Jumat malam Sabtu. Insya Allah silakan hadir kemari semuanya, banyak tersedia di sini ikan hias. Ya, terima kasih Pak. Untuk saat ini kita juga viewers mau tahu Pak, kira-kira untuk di sini ada berapa kios dan mungkin bisa diceritakan ada ikan apa aja ada di tempat ini, dan mungkin dari mana ikan hiasnya datang, apakah ada ikan-ikan hasil impor atau mungkin hasil yang diekspor, agar semua nanti viewers bisa melihat tempat ini bahwa ini ikannya bukan main-main tapi bagus-bagus loh. Bisa diceritakan Pak kira-kira Pak? Ya di sini ikan hias kiosnya kurang lebih ada 30, ada laut juga, ikan laut ya. Jadi sebetulnya yang budidaya di sini pun ada ikan-ikan itu sebetulnya bisa di ikan-ikan ekspor gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau berkenan hadir, coba datang di Pasar Rawalumbu lah kapan aja. Di sini ada kios sekitar kurang lebih 75 kios. Di sini ada burung sama ikan. Banyak ikan-ikan rame di hari Selasa sama malam Jumat juga. Ya, coba lihatlah kita. Pedagang juga di sini yang hadir itu banyak, yang termasuk dari Kota Bekasi dan sekitarnya, termasuk dari Bogor juga ada, dan ikan yang dijual juga aneka macam ya, mulai dari ikan impor sampai ikan lokal gitu kan, berbagai jenis lah, predator atau ikan aquascape, ikan ya hampir komplit lah kalau dibilang gitu ya di sini ya. Ya, kebetulan di pasar ikan ini ada pasar malamnya ya Pak ya, pasar malam atau pasar kaget malam Pak ya. Ini sangat menarik ya, untuk misalnya kalau misalnya ada yang suntuk atau mungkin nggak bisa tidur, bisa melihat ikan di sini yang banyak variasinya Pak ya. Jadi temanya pasar wisata malam ikan hias Kota Bekasi. Jadi bisa bawa keluarga kemari sambil kuliner lah di sini kan gitu, sambil ngelihat ikan-ikan lah. Pulang-pulang ya nyerok ikan lah, bawa ikan buat oleh-oleh ke rumah gitu kan ya. Ya, sambil membawa teman-temannya baik yang dari Jakarta, Kerawang, Bogor, silakanlah datanglah ke Kota Bekasi ini. Di pusat promosi ikan hias di Jalan Pariwisata Raya. Terima kasih.
Ya sama kayak teman-teman kita juga di sini kan banyak pedagang. Ya kalau teman-teman mau hadir ke sini silakan datang ke sini karena memang tema kita adalah pusat promosi ikan hias Kota Bekasi adalah pasar wisata malam. Jadi ya ini sambil rekreasi, sambil jalan-jalan ya ini karena konsep kita ya maunya semua serba bersih supaya kenyamanan itu terjamin di sini. Kira-kira gitulah. Terima kasih. Artinya buat keluarga parkir juga luas. Luas. Insya Allah parkirnya luas. Iya. Itu muat kira-kira ya ratusan kalau mobil lah, dan motor juga itu kan situ. Insya Allah aman. Lantaran kita ada gerbang masuk, Masuknya. ya masuk dan keluarnya gitu. Betul. Kemudian tempat parkir memang sudah tersedia, Betul. gitu. Ya memang kita lihat kalau tiap malam banyak untuk datang ke Kota Bekasi lebih bagus. Baik itu dari Jakarta, coba kita lihat sendiri dari Bogor pun juga ada membawa ikan sampai ke Bekasi segini kan dahsyatnya bukan luar biasa mainnya. Terima kasih. Ya udah paling itu mungkin informasi sementara. Jadi ya kami tunggu aja di pusat promosi ikan hias Jalan Pariwisata Kota Bekasi. Oke, terima kasih. Kebetulan lagi ada pasar malam. Bagaimana kalau kita ngecek dan melihat ke sana? Dan di situ lumayan rame loh guys. Oke, kita ke sana yuk. Yuk. Kita ketemu lagi guys. Sekarang ada di pasar malam ya Pak ya? Pasar malam, pasar wisata malam ikan hias Kota Bekasi. Ya, ini sebagai pasar malam Kota Bekasi dan wisata Bekasi yang mungkin kalau misalnya suntuk di rumah ya Pak ya, Iya. bisa kesini ngeliat-ngeliat ikan lah ya kan, seger lagi kan sambil ngopi. Ya, bawa keluarga, kuliner di sini, parkirnya insya Allah aman, luas gitu ya. Iya, Betul, bawa keluarga. Di sini ada berapa pedagang Pak kira-kira kalau bisa diceritakan Pak? Ini lapak di sini itu tersedia sekitar 60 lapak. 60 lapak. 60 lapak. Ini mungkin ada yang udah pulang karena kita udah terlalu malam tadi ya, terlalu malam kita itu. Jadi mungkin udah ada yang pulang. Kemudian di sini lapak-lapaknya juga itu jadi tertutup. Kalaupun ya kalau hujan pun dia nggak kehujanan gitu kan. Bagus ya. Insya Allah aman. Penerangan juga insya Allah. Penerangan juga lumayan. Bagus juga sih untuk dilihat-lihat ya. Dari pintu tol Bekasi Barat itu sekitar 10 menit lah kemari. Kalau nggak macet Pak. Nggak macet ya. Kalau nggak macet. Iya. 15 menit lah taruh atau 20 menit ya. Ya kalau macet lain cerita lah itu. Ya kalau macet ya harus bersabar Pak. Iya. Dari tol Bekasi Timur juga dekat ke lokasi. Nah, artinya ke map juga ketik pusat promosi ikan hias Kota Bekasi. Nah itu bisa diketik guys kalau misalnya mau kesini silakan guys, dan memang banyak ikannya ya. Ya insya Allah ikannya banyak dan banyak para pedagang itu, dari sekian pedagang itu dengan macam-macam ikan hias lah, ada tanaman tuh kan gitu, ada akar pohon, ada aksesoris itu untuk akuarium, kemudian perlengkapan lampu-lampu, filter, serok dan lain sebagainya lah gitu, perlengkapan hobi ada di sini insya Allah. Dan memang di sini nggak hanya ikan lokal aja Pak ya? Iya, di sini bukan hanya ikan lokal, di sini juga banyak ikan-ikan yang artinya habitat aslinya dari luar, gitu ya, seperti ya tadi itulah endi cherry atau ikan lainnya itu kongo, kemudian gararupa dan lain-lain lah sebagainya gitu ya. Berarti banyak juga jenisnya Pak ya. Kalau misalnya untuk hasil-hasil ekspor atau impor yang datang gitu ada nggak Pak? Ada bahkan hasil ikan impor yang kemudian dibreeding dan dikembangbiakan di Indonesia itu sangat banyak jenisnya. Bahkan orang nanti setelah breeding di sini diperbanyak sini kemudian ekspor lagi keluar. Kira-kira ada berapa jenis Pak? Kalau biar viewernya tahu ada berapa jenis ikan import yang ada di Bekasi ini Pak? Waduh, saya untuk nyebut satu persatunya itu kayaknya terlalu banyak lah. Enggak, jenisnya aja kira-kira yang bisa supaya ada pemikiran orang nanti kalau misalnya di sini lumayan banyak juga sih untuk variasinya ya Pak ya. Ya untuk jenis koridora saja itu ada panda, ada apa namanya itu aduh sampai lupa saya saking banyak jenisnya itu. Pokoknya jenis koridoras itu banyak juga di sini. Jenis koridoras, kemudian black ghost gitu ya. Kayak black ghost, kemudian neon, kemudian endi cherry, apalagi discus gitu kan. Itu hasil impor Pak ya? Iya, hasil impor dan
breeding di Indonesia. Indonesia ya. Ya, Indonesia. Di budidaya Pak ya. Budidayakan ya. Iya, di Indonesia. Dan memang itu banyak juga Pak ya. Oh, banyak sekali. Oh, banyak, iya. Kalau di sini ada berapa pedagang Pak tadi, mohon maaf? Pedagang itu kita siapkan di sini lapak itu sekitar 60 lapak. Kemudian Kan banyak juga ya. ada kios itu yang setiap harinya buka juga, itu ada sekitar burung di sini campur dua. Campur burung guys. Iya. Biasanya burung sama ikan berantem ya. Iya. Di sini berteman ya. Insya Allah di sini akur-akur aja lah, kompak-kompak aja dah di sini. Nggak ada perbedaan, kita saling bersinergi lah antara, bahkan kita itu sering gotong royong di sini untuk menjaga lingkungan supaya tetap bersih gitu ya. Bagaimana kalau kita jalan-jalan guys? Mungkin bisa diperkenalkan nanti kita jalan-jalan sana. Ya, oke, kita jalan. Oke, ayo nyok. Halo Pak, kembali lagi Pak dengan Freddy Pak. Kita mau nanya-nanya toko-toko Bapak untuk sementara yang ada di sini Pak. Kira-kira di sini ada ikan hias apa aja Pak yang bisa diceritakan, dan mungkin ada berapa jenis ya kan, jenis ikan hiasnya, dan itu jenis air tawar atau ikan laut yang bisa diceritakan Pak. Dan mungkin apa aja hal-hal yang paling unik yang bisa diceritakan yang ada di kios ini Bapak atau toko ini. Silakan Bapak. Di sini ada jenis diskus. Diskus itu ya. Diskus ini yang uniknya ini kadang-kadang saya taruh di display begini, niat saya jual, tahu-tahu nelor gitu ya. Nelor. Dan telurnya insya Allah jadi gitu kan gitu. Itu yang unik-unik seperti itu kadang-kadang. Kemudian ini ada ikan jenis cana asiatica. Asiatica ini paling mudah ini perawatannya, yang tidak perlu dengan aerator, aerasi kemudian gitu ya. Yang penting dia ditutup. Itu salah satu penyebab kematiannya dia ini lompat ya. Kalau lapar lompat, berantem lompat. Nah ini kalau masih ukuran segini ini masih bisa dikonteng. Masih bisa itu. Tapi nanti kalau udah single tank, dia itu udah untuk di konteng lagi udah nggak bisa. Jadi memang udah progres ke arah lain. Jadi mengangkat warna dan bikin dia jadi galak, pinnya jadi tinggi gitu kan gitu lah. Kemudian ada juga itu ikan Andy Cherry. Andy Cherry ini asalnya Amazon. Ya, asalnya Amazon. Dari Andy Cherry ini juga nanti ada beberapa ikan yang paling unik, yaitu short body dan platinum. Gitu ya. Dan itu harganya juga yang cukup signifikan lah perbedaannya itu. Ya. Kalau ikan seperti ini jenis air tawar Pak ya? Air tawar semuanya. Kalau untuk jenis air tawar itu mudah ya Pak untuk perawatannya, mungkin bisa diceritakan Pak? Ya insya Allah mudah gitu ya, cuman kita jaga kualitas air, yaitu hampir semua ikan itu kita jaga ikan sama dengan kita jaga kualitas air. Jadi kita perhatikan kalau airnya keruh mungkin harus kita ganti, kalau sudah berlumut mungkin harus kita bersihin lah gitu ya. Tapi yang jelas hobi itu nggak bikin kita capek lah. Nah, betul itu Pak. Jadi hiburan untuk ikan hias itu nggak ada capeknya ya Pak untuk ini. Soalnya itu perawatannya dari hati kita ibaratnya ya kan. Dan memang ini seperti mutiara kita yang indah untuk dilihat dan untuk dinikmati ya kan. Dan memang tidak sulit juga ya Pak ya. Ya, kalau misalnya untuk airnya Pak, itu perawatan airnya kira-kira supaya ikannya tidak ada bakteri atau tidak ada penyakit, bagaimana Pak untuk perawatannya Pak? Kita untuk obat-obat itu yang umum-umum aja sih ya. Saya tidak rekomendasikan obat-obat yang berbahaya. Salah satu contoh kita di Indonesia ini punya pohon ketapang loh. Ketapang itu yang artinya cukup murah setelah kita mau itu kan. Kemudian garam ikan gitu kan. Ya cukup dengan itu aja. Cuman kalau bisa dirawat, yaitu tadi jaga kualitas air aja. Usahakan ikan itu jangan sampai sakit lah ya gitu. Sebab kalau ikan sehat, yang punya jadi sehat juga. Ya kan guys. Ikan sakit, yang punya itu bisa pusing dan sakit juga lah gitu. Kalau misalnya ikan jenis panjang gini Pak, ini digabungin sama ikan lainnya itu bakalan berantem atau bisa Pak? Atau berapa jenis ikan aja atau satu jenis ikan dan mungkin beberapa ikan ini saja jenisnya atau gimana untuk satu tank aja gitu? Saya kemarin sudah saya uji coba ya. Coba ini kan predator, jenis predator ya. Predator itu ternyata kalau digabung juga asalkan
ukurannya tidak selisih jauh, tidak signifikan gitu ya, itu tidak masalah. Tidak masalah. Tidak masalah, iya untuk predator. Artinya ukurnya itu perbedaannya jauh gitu loh ya. Jangan jauh gitu. Artinya sebaya lah, seumuran gitu ya. Jangan nanti ditaruh ikan yang kira-kira masuk ke mulut dia, itu jadi umpannya deh kalau gitu. Ya predator itu. Ya, Kalau gitu. predator bagusnya itu dengan ornamen lampu atau mungkin di tempat terang aja itu sudah bagus supaya untuk melihatnya atau dinikmatinya, atau ikan seperti ini bagusnya ngelihat pas berantem atau gimana Pak? Kalau misalkan untuk ikan predator gitu. Itu kalau saya itu memang relatif ya, lain-lain orang lain-lain ini. Kalau saya itu sukanya pada saat ngasih makan. Wah, luar biasa tuh, seru banget loh. Oh, itu sensasinya luar biasa di situ. Dan ada beberapa penggemar predator juga yang datang kemari, saya tanya, yang kamu suka apa sih dari predator? Sama dengan saya. Yang saya itu kan gitu. Artinya mau kelihatannya koker, gagah, perkasa, hebat lah gitu. Predator itu gitu. Kalau misalnya predator kecil sama predator besar bedanya apa Pak? Itu apa ada pengaruh untuk saling memakan atau saling menggigit gimana Pak? Iya, yang jelas yang lebih kecil itu yang dibully gitu ya. Ya kayak hukum rimba lah di situ. Hukum rimba berlaku situ kan. Sebab mereka tidak punya hukum, ini jelas kan. Siapa yang kuat dia menang. Dan biasa di kehidupan ikan itu yang besar dia yang kuat pasti gitu. Gitu. Yang besar yang menang lah gitu ya. Ini salah satu contoh, ini saya campur itu. Walaupun dia perbedaan size-nya itu ada perbedaan, tapi dia tidak signifikan, makanya bisa dicampur itu kan. Artinya satu sama lain itu tidak sama juga besarnya, tapi tidak selisih yang menyolok gitu. Ya, kalau selisih yang menyolok itu bisa dimakan memang. Bahkan satu jenis bisa dimakan juga. Iya. Kalau diskus ini jenis diskus apa Pak? Kalau misalnya warnanya warna apa juga ini Pak? Kalau misalnya viewersnya tertarik Pak? Nah, ini jenis pigeon ini ya. Pigeon ini juga sekarang ini dari hasil ini udah berbagai jenis juga ya. Ada yang blood, pigeon, pigeon banyak lah, checkerboard, apa segala macam udah banyak. Dan hebatnya orang Indonesia itu gitu. Jadi ikan Amazon itu hampir rata-rata udah ada di tempat kita. Ya, kecuali yang dilarang ya. Seandainya tidak dilarang juga mungkin bisa berkembang biak di kita. Lantaran memang apa ya, itu kita itu sesuai gitu loh, airnya, suhunya gitu kan, artinya tropis lah gitu ya. Jadi hampir semua ikan dari Amazon itu kayaknya menurut saya itu hampir semua cocok. Bahkan kan kayak jenis barca ini kan ada yang dari jenis cana ini yang dari India, ada yang dari mana lagi itu, pokoknya hampir rata-rata dari luar. Walaupun kita tidak kalah kualitas dengan mereka, seperti yellow centaurum, red barito, kan red sampit, banyak lagi lah pokoknya. Itu jenis air tawar Pak ya? Ya, air tawar itu air tawar. Berarti di sini juga nggak ada ikan-ikan yang bisa merugikan atau merusak alam atau lingkungan ya Pak, sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 19 tahun 2020 ya kalau nggak salah ya. Iya betul. Ya betul. Dan kita juga insya Allah di pasar ini taat itulah gitu ya. Bahkan kita khawatir kayak kemarin itu ada anak-anak yang lewat bawa ikan gede mau dibuang ke kali, jangan, saya bilang, saya larang. Kenapa nggak boleh Om? Saya jelaskan, ikan itu akan memakan habitat aslinya di sini. Ini jenis cana asiatica. Asiatica ini yang sudah mulai bisa di breeding oleh breeder orang kita lah, Indonesia, Pulau Jawa, di Jakarta, Bogor, dari mana. Kemudian ini Handy Cherry, yang di bawah ini Handy Cherry, yang aslinya ini habitat aslinya ini sebenarnya Amazon. Kemudian breeder kita yang tangguh gitu ya, akhirnya bisa dikembangbiakan di Indonesia dan dikirim lagi keluar. Nah, itu hebatnya itu. Jadi dikembangbiakan di sini, dan ini kebanyakan suntik hormon ya. Dengan suntik hormon. Ini Handy Cherry ini juga nanti ada yang antik juga ini, yang platinum, yang short body, itu yang harganya yang lumayan lah itu. Jadi nanti kalau
bapak-bapak atau siapa saja penghobi pengen jadi breeder ini, nah itu ingat-ingat itu yang platinum sama yang short body diumpetin tuh, yang cakep deh. Ya itu jenis itu tadi ya, Cana Asiatica, dan itu ada diskusnya udah tinggal sedikit itu. Diskus ini sebenarnya buat ngisi display, tapi ini yang uniknya di sini nih tiba-tiba nelor dia. Ya memang oke, hanya tinggal beberapa itu diskusnya. Nah ini jenis Cana YS, Yellow Centarum. Jadi dari namanya udah paham lah kita, Centarum berarti dari mana itu asalnya, kan gitu ya. Ya Centarum kan salah satu sungai di Indonesia lah, cari sendirilah nanti dari mana itu, berarti ini asli Indonesia ini. Ya ini jenis YS. Kemudian ya dia itu kadang-kadang kita kasih pasir malang kayak gitu, itu untuk apa namanya itu ya, merangsang warnanya itu biar lebih cepat itu, lebih cepat keluar gitu ya. Kemudian dia biasa ini jenis Blue Putra. Ini Blue Putra ini kayaknya kekenyangan ini. Lantaran saya itu orangnya gimana ya, saya itu paling suka ngasih ikan, ngelihat ikan itu yang paling saya nikmatin ketika dia makan. Jadi kadang-kadang saya lupa diri itu ngasih sampai lihat tuh perutnya itu, sampai coba di zoom ke situ tuh kan, tuh. Sampai kayak bukan Cana lagi bentuknya itu tuh. Itu. Kemudian ini ada lagi ikan Palmas albino. Nah ini sebenarnya nggak kelihatan ya, ada sebenarnya di sini sampel contoh yang short body dari yang dicari tadi, cuman nggak kelihatan ya, lagi ngumpet di mana lah. Ya pokoknya dia itu bentuk bodinya itu beda lah dengan yang normal yang lainnya, pendek gitu kan, pendek. Kemudian yang platinum itu yang jelas ya platinum warnanya, dan beda dengan yang lainnya, dan itu juga belum tentu dari 1000 ikan ada. Jadi dia kelainan gen gitu. Nah ini kosong nih akuarium ini. Ini kemarin habis diborong, diborong sama pedagang. Alhamdulillah. Ini juga. Nah, ini lucu ini, tolong dibaca ini. Harta tahta Cana. Ini unik ini ya. Nah, ini kosong juga kemarin. Alhamdulillah ada yang borong beberapa itu, beberapa akuarium. Ya insya Allah teman-teman kalau ke Rawalumbu mampirlah. Kalau cuman ngopi-ngopi adalah di sini, kopi, kita ngobrol, tidak harus beli ikan gitu ya, tidak harus beli ya, kita ngobrol sama-sama hobi lah. Karena saya juga memulai semua ini dari hobi. Jadi sambil saya nikmatin sendirilah gitu. Gitu Om. Oke Om. Ya, makasih Pak Sugi. Iya. Jadi kalau misalkan untuk ikan ini perawatannya berapa lama Pak? Apa dapatnya dari pembudidaya atau dari alam Pak, yang bisa diceritakan nanti? Ini apa nama ikannya Pak? Mohon maaf. Itu jenis Cana Yellow Centarum. Itu masih tangkapan alam itu ya. Jadi saya Si tangkapan alam guys. Iya dari tangkapan alam. Cuman kalau yang jenis ini, jenis apa ini namanya, Asiatica, ini udah banyak breeder. Oh, udah banyak breeder ya Pak ya? Berarti dari pembudidaya ya Pak ya? Budidaya sudah banyak di tempat kita. Oke. Dan ini berapa lama Pak Asiatica ini untuk berkembang Pak? Apakah sulit untuk breedingnya Pak, atau apakah sudah banyak Pak yang breeding? Kalau ada beberapa jenis yang memang masih sulit ya, yang masih kayak Barca gitu kan. Itu memang masih sulit. Makanya harganya melambung luar biasa dia gitu. Ya, pokoknya teorinya, rumusnya begitulah di ikan hias itu. Kalau udah mudah di breeding, nah itu insya Allah harganya sedikit-sedikit mulai menurun. Tapi nggak ada yang namanya ikan hias itu yang tidak laku guys. Insya Allah laku lah gitu, laku dengan harga yang relatif gitu. Betul guys. Yang jelas yang perlu kita memang pelajarin itu ya, kita itu yang perlu kita chemistry, artinya kita bangun, kita memang suka sama ikan, memang cinta sama ikan gitu kan. Jadi saya ini kayak saya nikmatin sendiri gitu kan gitu.
buat hiburan saya. Kebetulan saya memang diawalin dari hobi gitu kan, hobi dan Mungkin Pak, kalau misalkan viewers mau ke Pasar Rawalumbu, nanti kalau misalkan ada spesifik ikan yang mau dipesan sama viewers, itu bisa dipesan atau nunggu dulu atau gimana Pak? Kira-kira bisa diceritakan Pak? Itu tergantung nanti ya. Kalau memang stok kita masih ada dan kuantitinya sesuai dengan permintaan, mungkin kita bisa langsung hari itu juga kita respon dan kita oke gitu. Tapi kalau memang stok kita lagi tidak ada, mungkin kita lagi bisa kita inden lah, nunggu lah gitu ya. Kalau untuk inden itu berapa lama Pak? Itu kita nggak bisa janjikan, tapi kita yang ada janji dengan pembeli aja nih. Harus berapa lama? Saya dikasih waktu berapa lama gitu kan? Sebab saya harus temuin teman-teman petani siapa mereka yang punya stok ikan gitulah gitu kan. Jadi nggak sulit ya Pak untuk di Rawalumbu ini untuk mendapatkan ikan hias yang diinginkan viewers gitu ya Pak ya? Insya Allah tidak sulit, lantaran kita itu di sini udah artinya berkumpul dalam satu wadah organisasi, asosiasi ikan hias Kota Bekasi, gitu. Jadi di situ itu ada breeder, ada eksportir, ada pedagang, ada pengepul, ada supplier, ada petani, ada semua di situ. Berarti bisa ke Pak Sugianto juga Pak Sugi ya? Ya. Dengan kalau misalkan ada viewer yang mau menanyakan tentang ikan hias gitu. Ya, insya Allah yang saya tahu saya akan kasih tahu. Atau di sini sharing lah tepatnya gitu ya. Tapi saya insya Allah yang main kemari ya kita ngopi saya siapkan. Kemudian ngopi-ngopi aja ada. Kemudian yang saya tahu saya kasih tahu. Yang tidak kita tahu ya kita cari bareng-bareng lah.